Hai teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Luxembourg, salah satu negara terkecil di Eropa yang punya banyak tantangan lingkungan. Luxembourg itu terkenal banget sama pemandangan alamnya yang indah, tapi di balik keindahan itu, ada masalah besar yang harus mereka hadapi. Pertama, mari kita bahas soal udara. Kualitas udara di Luxembourg, terutama di kota-kota besar, kurang baik karena banyaknya polusi. Kendaraan bermotor dan industri adalah penyebab utamanya. Tapi jangan khawatir, pemerintah Luxembourg gak tinggal diam. Mereka punya banyak program untuk mengurangi polusi, seperti mengajak orang-orang untuk menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik. Sekarang, kita beralih ke masalah limbah. Luxembourg menghasilkan cukup banyak limbah per orangnya, termasuk limbah rumah tangga dan industri. Tapi, ada kabar baiknya. Luxembourg punya sistem pengelolaan limbah yang canggih. Mereka fokus mendaur ulang dan mengurangi limbah dari sumbernya. Bahkan, banyak limbah yang diubah jadi energi. Walaupun begitu, tantangan masih tetap ada. Kesadaran masyarakat itu penting banget. Pemerintah terus menggalakkan kampanye untuk mengajak masyarakat memilah dan mengurangi limbah. Dengan kerjasama semua pihak, Luxembourg berharap bisa menjadi contoh yang baik untuk negara lain dalam menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Saputra. Dengan NIM S1 A123052, saya dari jurusan S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi dengan judul Masalah dan Solusi Lingkungan di Negara Luxembourg. Baik, seperti yang kita ketahui, Luxembourg adalah sebuah negara kecil yang terletak di jantung Eropa. Luxembourg menjadi salah satu contoh keberhasilan dan dalam menggabungkan kekayaan sejarah yang kaya dengan kemajuan ekonomi modern. Dengan luas wilayah yang hanya sekitar 2.586 km persegi, Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Eropa. Tetapi, kecilnya ukuran fisiknya tidak menghalangi peran yang signifikan dalam area global. Populasinya yang mencapai sekitar 634.000 jiwa pada tahun 2023 menunjukkan kepadatan yang relatif tinggi untuk ukuran negara ini, dengan sebagian besar penduduknya berkumpul di sekitar kota-kota utama seperti kota Luxembourg, Aix-sur-Islete, dan Dudelange. Secara ekonomi, Luxembourg menonjol sebagai pusat keunggulan global yang penting. Kota Luxembourg yang merupakan ibu kotanya adalah rumah bagi banyak institusi keuangan internasional dan perusahaan multinasional, menjadikannya salah satu pusat keuangan terkemuka di Eropa. Sektor keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya merupakan tulang punggung ekonomi negara ini. Kondisi ini juga mengarah kepada PDB per kapita yang sangat tinggi, yang membuat Luxembourg menjadi salah satu negara dengan tingkat kekayaan individual tertinggi di dunia. Namun, di balik dari keberhasilan ekonominya, Luxembourg menghadapi sejumlah tantangan seperti negara-negara maju lainnya. Polusi udara dari transportasi menjadi masalah serius di kota-kota utamanya, terutama di kota Luxembourg. Masalah pengelolaan limbah dan tantangan dalam konservasi lingkungan juga menjadi perhatian. Meskipun negara ini memiliki infrastruktur yang modern dan kebijakan yang berfokus kepada keberlanjutan. Pengelolaan limbah adalah isu lain yang perlu ditangani dengan serius di negara Luxembourg. Negara ini memiliki sistem pengelolaan limbah yang canggih, tetapi volume limbah yang terus meningkat dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Tantangan utama termasuk mengelola limbah plastik, limbah elektronik, dan limbah makanan dengan lebih efektif, serta meningkatkan tingkat daur ulang untuk meminimalkan dampak lingkungan. Pada materi kali ini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu diantaranya yaitu mengenai masalah lingkungan apa saja yang ada di negara Luxembourg. Kedua, bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah limbah yang ada di negara mereka. Dan yang ketiga, bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah pencemaran udara di negara Luxembourg. Yang keempat dan kelima adalah teknologi apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah dan masalah pencemaran udara di negara Luxembourg. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama itu mengenai permasalahan lingkungan di negara Luxembourg.
Negara Luxembourg, meskipun merupakan negara kecil dengan ekonomi yang maju, menghadapi tantangan signifikan terkait masalah limbah dan polusi udara. Salah satu penyebab utamanya yaitu pada polusi udara Luxembourg, yaitu tingginya jumlah kendaraan bermotor per kapita. Emisi dari kendaraan ini menghasilkan polutan berbahaya seperti nitrogen dioksida atau NO2 dan partikel halus yaitu PM10 yang dapat merusak kualitas udara, membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, aktivitas industri. Meskipun tidak sebesar negara-negara Eropa lainnya, Luxembourg juga berkontribusi terhadap polusi udara. Luxembourg telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi emisi ini, termasuk promosi transportasi umum dan penggunaan kendaraan listrik. Namun tetap saja ada polusi udara. Dan masalah kedua, yaitu masalah pengelolaan limbah. Di Luxembourg juga sangat penting diperhatikan. Negara ini menghasilkan limbah domestik dan industri yang cukup besar, yang memerlukan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan. Meskipun tingkat daur ulang di Luxembourg cukup tinggi, tantangan dalam mengurangi jumlah total limbah yang dihasilkan masih signifikan. Limbah plastik, limbah elektronik, dan limbah berbahaya lainnya memerlukan perhatian khusus. Infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai dalam program edukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan limbah dan daur ulang menjadi fokus utama pemerintah Luxembourg. Untuk mengatasi masalah polusi udara, Luxembourg telah menerapkan berbagai langkah seperti peningkatan kualitas bahan bakar, pemantauan ketat terhadap emisi industri, dan promosi kendaraan ramah lingkungan. Program seperti pengenalan zona rendah emisi dan peningkatan ruang hijau di perkotaan juga diimplementasikan untuk memperbaiki kualitas udara. Pemerintah juga menggalakkan penggunaan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar dengan bahan dasar yaitu fosil. Dalam hal pengelolaan limbah, Luxembourg telah membuat kemajuan dalam memperkenalkan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi, termasuk fasilitas daur ulang yang canggih dan program pengomposan. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam program daur ulang dan pengurangan limbah melalui kampanye kesadaran lingkungan dan insentif finansial. Selain itu, Luxembourg bekerja sama dengan negara-negara tetangga dalam mengelola limbah lintas batas, memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Luxembourg menghadapi tantangan yang kompleks dalam hal polusi udara dan pengelolaan limbah. Namun, melalui kebijakan yang proaktif, kerjasama internasional, dan partisipasi aktif masyarakat, negara ini berupaya untuk mengatasi masalah-masalah ini dan bergerak menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Upaya ini menunjukkan komitmen Luxembourg untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. Pada poin berikutnya kali ini saya akan membahas secara spesifik mengenai pencemaran udara yang ada di negara Luxembourg. Pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara mengandung substansi berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, makhluk hidup, dan lainnya, atau merusak lingkungan. Substansi berbahaya ini bisa berupa gas partikel padat atau cairan yang tersebar di atmosfer. Pencemaran udara dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kegiatan manusia, seperti industri, transportasi, dan pembakaran bahan bakar fosil, serta fenomena alam seperti kebakaran hutan dan letusan gunung berapi. Beberapa contoh polutan udara yang umum terjadi seperti misalnya karbon monoksida atau CO adalah gas beracun yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna. Ada nitrogen dioksida yang merupakan gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar pada suhu tinggi seperti di mesin kendaraan dan pembangkit listrik. Ada pula ozon atau gas yang terbentuk di lapisan troposfer dari reaksi kimia antara polutan seperti NO2 dan senyawa organik volatil
yaitu VOC di bawah sinar matahari. Ada juga sulfur dioksida atau SO2, atau gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur seperti batu bara dan minyak bumi. Yang kelima itu partikel mater atau PM10 dan PM2.5, yaitu partikel halus yang tersuspensi di udara yang dapat berasal dari debu jalan, asap, dan emisi industri. Partikel ini dapat masuk ke dalam sistem pernafasan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Yang keenam dan yang terakhir adalah senyawa organik volatil, yaitu VOC, yang dihasilkan dari pelarut, cat, dan produk kimia lainnya yang dapat bereaksi di atmosfer dan pembentuk ozon. Pencemaran udara memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, termasuk untuk menyebabkan penyakit pernafasan seperti penyakit kardiovaskular dan kanker. Anak-anak, orang tua, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu lebih rentan terhadap efek berbahaya dari pencemaran udara. Selain itu, pencemaran udara juga berdampak pada lingkungan, seperti mengakibatkan kerusakan tanaman, pengasaman tanah dan air, serta menurunkan kualitas ekosistem. Adapun penyebab polusi udara yang terjadi di negara Luxembourg, yaitu pertama itu transportasi, yang dimana ada kendaraan bermotor, dimana Luxembourg memiliki jumlah kendaraan per kapita yang tinggi, sehingga mereka menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel yang dapat menyebabkan polutan udara seperti nitrogen dioksida dan partikel halus yaitu PM10. Yang kedua itu adalah transit internasional. Sebagai negara yang berada di pusat Eropa, Luxembourg menjadi salah satu jalur transit utama bagi truk dan kendaraan berat seperti dari negara-negara tetangga. Emisi dari kendaraan-kendaraan ini turut menyumbang polusi udara. Faktor selanjutnya yaitu industri, di mana terbagi menjadi satu yaitu emisi industri. Meskipun Luxembourg bukan negara industri besar, aktivitas industri tetap menyumbang polutan seperti sulfur dioksida dan senyawa organik volatil yaitu VOC. Industri logam dan kimia adalah beberapa sektor yang berkontribusi terhadap emisi ini. Dan faktor yang ketiga adalah pemanas rumah tangga, yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan pemanas rumah tangga yang berbahan bakar fosil seperti minyak dan gas, terutama selama musim dingin, menghasilkan emisi yang sangat memburuk kualitas udara. Meskipun pemanasan ini penting untuk kenyamanan dan keselamatan selama musim dingin, penggunaan bahan bakar fosil berkontribusi pada peningkatan polutan udara. Faktor selanjutnya yaitu konstruksi dan pengembangan infrastruktur. Seperti proyek konstruksi, aktivitas konstruksi termasuk pembangunan gedung dan jalan menghasilkan debu dan partikel halus yang dapat meningkatkan polusi udara lokal. Debu dari proyek konstruksi dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi PM10 di udara. Selanjutnya itu ada kegiatan pertanian yang dimana penggunaan pupuk dan pestisida. Emisi amonia atau NH3 dari penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian juga menyumbang pada pencemaran udara. Pencemaran ini dapat memengaruhi kualitas udara di daerah pedesaan dan sekitarnya. Faktor selanjutnya yaitu fenomena alam, yaitu angin dan polusi lintas batas. Luxembourg juga dapat terpengaruh oleh polusi udara yang berasal dari negara-negara tetangganya. Angin yang membawa polutan dari daerah industri negara lain dapat memperburuk kualitas udara di Luxembourg. Selanjutnya saya akan membahas mengenai upaya pemerintah Luxembourg dalam mengatasi polusi udara. Pemerintah Luxembourg telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi pencemaran udara dan peningkatan kualitas udara bagi warganya. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain yaitu yang pertama, promosi transportasi bersih, yaitu kendaraan listrik dan hibrida. Pemerintah Luxembourg memberikan insentif finansial untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik dan hibrida. Ini termasuk pengurangan pajak dan subsidi untuk pembelian kendaraan ramah lingkungan serta peningkatan infrastruktur pengisian daya di seluruh negara.
Ya, yang kedua, penggunaan transportasi umum. Investasi besar-besaran dilakukan untuk meningkatkan jaringan transportasi umum, termasuk bus dan kereta api, guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Pemerintah juga menawarkan transportasi umum gratis sejak Maret tahun 2020 yang menjadi langkah unik di Eropa untuk mendorong lebih banyak orang menggunakan transportasi umum. Yang kedua itu regulasi emisi industri, yang dimana pemerintah Luxembourg memberlakukan standar emisi yang ketat bagi industri untuk mengurangi polusi udara. Industri diwajibkan untuk menggunakan teknologi yang lebih bersih dan mematuhi batas emisi yang ketat. Selanjutnya ada pemantauan dan penegakan hukum. Ada sistem pemantauan emisi yang canggih untuk memastikan bahwa industri mematuhi peraturan yang ada. Penegakan hukum yang tetap diterapkan bagi pelanggaran regulasi emisi. Yang ketiga ada pengelolaan pemanasan rumah tangga, yang dimana efisiensi energi. Pemerintah mempromosikan penggunaan sistem pemanas yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini termasuk insentif untuk peningkatan efisiensi energi di rumah tangga dan membangun komersial. Dan selanjutnya ada energi terbarukan. Pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan pompa panas untuk pemanasan rumah tangga. Subsidi dan insentif diberikan untuk instalasi sistem energi terbarukan. 4. Penghijauan dan pembangunan ruang hijau. Ruang hijau kota. Luxembourg telah meningkatkan jumlah ruang hijau di perkotaan untuk membantu menyerap polutan dan memperbaiki kualitas udara. Ini termasuk taman, hutan kota, dan jalur hijau. Selanjutnya ada reforestasi dan konservasi hutan. Upaya konservasi hutan dan reforestasi dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak polusi udara. Yang kelima itu dilakukan edukasi dan kesadaran publik, yang dimana pertama dilakukan kampanye kesadaran, di mana pemerintah menjalankan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak pencemaran udara dan tingkat yang bisa dilakukan individu untuk menguranginya. Program pendidikan lingkungan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Yang kedua itu partisipasi masyarakat, di mana program yang melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan emisi seperti daur ulang dan penggunaan transportasi umum diadakan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas udara. Yang keenam, kerjasama internasional, yang dimana dilakukan partisipasi dalam program Uni Eropa. Luxembourg aktif dalam berpartisipasi dalam program dan inisiatif Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara. Ini termasuk dalam penerapan kebijakan udara bersih yang sejalan dengan standar dan regulasi Uni Eropa. Selanjutnya dilakukan kolaborasi regional, di mana Luxembourg bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi polusi lintas batas dan mengimplementasikan langkah-langkah bersama untuk meningkatkan kualitas udara di kawasan tersebut. Dengan kombinasi strategi ini, pemerintah Luxembourg berupaya keras untuk mengurangi pencemaran udara dan memastikan lingkungan yang lebih sehat bagi warganya. Upaya ini menunjukkan komitmen Luxembourg terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam menghadapi tantangan modern. Selanjutnya itu mengenai proyek-proyek yang dilaksanakan untuk mengatasi polusi udara pada negara Luxembourg. Pemerintah Luxembourg telah meluncurkan berbagai proyek dan inisiatif untuk mengatasi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan. Berikut adalah beberapa proyek yang telah dilaksanakan. Yang pertama itu transportasi umum gratis, yang dimana proyek itu dilaksanakan pada Maret 2020. Luxembourg menjadi negara pertama di dunia yang menawarkan transportasi umum gratis untuk semua warganya, yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendorong lebih banyak penggunaan transportasi umum untuk mengurangi emisi dari lalu lintas.
Proyek kedua yaitu pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, yang dimana dilakukan pemasangan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik di seluruh negara, yang bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan menyediakan infrastruktur penggunaan kendaraan listrik, dengan menyediakan infrastruktur pengisian yang memadai, mengurangi emisi dari kendaraan bermotor yang berbahan dasar fosil. Proyek ketiga yaitu peningkatan jalur sepeda, di mana pengembangan dan perluasan jaringan jalur sepeda di seluruh wilayah negara Luxembourg, yang bertujuan untuk mendorong penggunaan sepeda sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor. Proyek keempat yaitu program konservasi energi di rumah tangga. Subsidi dan insentif untuk rumah tangga yang berlari dari sistem pemanas yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti pompa panas dan panel surya, yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan pembakaran bahan bakar fosil untuk pemanasan rumah tangga, peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan. Proyek kelima yaitu peningkatan efisiensi energi di bangunan komersial dan industri, yaitu program retrofit untuk meningkatkan efisiensi energi bangunan komersial dan industri, yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi dari sektor bangunan dengan meningkatkan efisiensi dan menggunakan teknologi yang lebih bersih. 6. Proyek pemantauan kualitas udara, yaitu pemasangan jaringan stasiun pemantauan kualitas udara di berbagai lokasi di Luxembourg, yang bertujuan untuk memantau polusi udara secara real time untuk mengidentifikasi sumber polusi dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Proyek ketujuh adalah zona rendah emisi, yaitu penerapan zona rendah emisi di area perkotaan, yang bertujuan untuk membatasi akses kendaraan yang berpolusi tinggi ke pusat kota, mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, dan meningkatkan kualitas udara di area perkotaan. Proyek ke-8 yaitu dilakukan kampanye edukasi lingkungan, di mana program pendidikan dan kampanye kesadaran di sekolah-sekolah dan masyarakat umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kualitas dan tindakan yang dapat diambil individu untuk pengurangan emisi. Proyek ke-9 yaitu program reforestasi dan penghijauan kota, yang dimana penanaman pohon dan pembuatan ruang hijau baru di kota-kota dan daerah pedesaan, yang bertujuan untuk menyerap polutan udara, meningkatkan kualitas udara, dan menyediakan ruang hijau yang bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 10. Kolaborasi regional dan internasional, yang dimana partisipasi dalam insentif regional dan internasional untuk mengurangi emisi dan mempromosi kebijakan udara bersih, yang bertujuan untuk berkolaborasi dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional seperti Uni Eropa untuk mengatasi polusi udara lintas batas dan berbagai teknologi serta praktik terbaik. Melalui berbagai proyek di atas, pemerintah Luxembourg berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warganya, sekaligus berkontribusi dalam upaya global untuk mengurangi polusi udara dan mengatasi perubahan iklim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknologi apa saja yang digunakan oleh pemerintah Luxembourg untuk mengatasi pencemaran udara. Pemerintah Luxembourg menggunakan berbagai teknologi untuk mengatasi pencemaran udara dan meningkatkan kualitas lingkungan, yang diantaranya yang pertama itu penggunaan stasiun pemantauan kualitas udara, yang dimana teknologi digunakan yaitu jaringan stasiun pemantauan kualitas udara yang menggunakan sensor canggih untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi polutan seperti PM10, PM2,5, NO2, SO2, O3, dan CO, yang berfungsi untuk memantau kualitas udara secara real time, memberikan data yang akurat dan untuk analisis dan pembuatan kebijakan.
Teknologi kedua yaitu penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, yang dimana kendaraan listrik yaitu electric vehicle dan stasiun pengisian daya listrik yang tersebar di seluruh negara Luxembourg, yang berfungsi untuk mengurangi emisi dari kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Teknologi keempat yaitu penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan, seperti penggunaan bus, listrik dan hibrida, serta kereta api yang menggunakan energi listrik, yang berfungsi untuk menyediakan alternatif transportasi yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi dan kendaraan pribadi. Yang kelima, jalur sepeda dan infrastruktur bersepeda, yang dimana pembangunan jalur sepeda yang aman dan terhubung, serta penyediaan stasiun penyewaan sepeda yang berfungsi untuk mendorong penggunaan sepeda sebagai alternatif transportasi yang tidak menghasilkan polusi. 6. Pengelolaan limbah berbasis teknologi canggih, yaitu teknologi fasilitas daur ulang dengan teknologi pemisahan otomatis serta pengelolaan limbah organik menjadi kompos atau biogas yang berfungsi untuk mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan dan memanfaatkan limbah sebagai sumber energi atau bahan baku. Teknologi ketujuh yaitu pembangunan hijau atau teknologi efisien energi, yang dimana berfungsi untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi dari bangunan komersial dan perumahan. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen lalu lintas, yang dimana sistem manajemen lalu lintas berbasis sensor dan data real time untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas dan mengurangi kemacetan, yang berfungsi untuk mengurangi emisi kendaraan dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam kemacetan. Dan teknologi terakhir yaitu teknologi energi terbarukan seperti penggunaan panel surya, turbin angin, dan instalasi biogas yang tidak menggunakan bahan bakar berbahan dasar fosil, yang berfungsi untuk menghasilkan energi bersih untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan penggunaan berbagai teknologi ini, pemerintah Luxembourg berusaha untuk secara efektif mengatasi pencemaran udara dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakatnya. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah Luxembourg terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Setelah membahas mengenai masalah polusi udara, kita akan membahas lagi mengenai masalah kedua yang menjadi masalah yang cukup berat bagi pemerintah Luxembourg, yaitu masalah pengelolaan limbah di negara Luxembourg. Kita mulai dari pengertian dan jenis-jenis limbah. Limbah adalah bahan sisa atau hasil buangan dari suatu proses produksi, baik itu industri, pertanian, rumah tangga, atau kegiatan lainnya yang tidak memiliki nilai ekonomi dan harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah dapat berupa padatan, cairan, atau gas, dan keberadaannya harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Adapun jenis-jenis limbah yang diantaranya limbah padat, yang dimana limbah yang berbentuk padat atau semi padat, contohnya seperti sampah rumah tangga seperti plastik, kertas, dan logam kaca, limbah industri seperti sisa produksi, bahan kimia padat, dan limbah konstruksi seperti beton dan kayu. Adapun limbah cair yaitu limbah yang berbentuk cair termasuk air yang terkontaminasi bahan berbahaya, seperti air limbah dari rumah tangga, yaitu dari air cucian, air kamar mandi, dan air limbah industri yaitu air yang mengandung bahan kimia, dan air limbah pertanian yaitu air yang mengandung pestisida dan pupuk. Selanjutnya ada limbah gas, yaitu limbah yang berbentuk gas atau partikel udara yang tersebar di atmosfer. Contohnya itu ada emisi kendaraan bermotor yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida. Ada emisi industri yaitu sulfur dioksida dan partikel debu, dan gas rumah kaca yaitu karbon dioksida dan gas metana. Ada juga limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
yang dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan lingkungan manusia dan lingkungan. Contohnya seperti limbah medis, yaitu sisa obat-obatan dan jarum suntik, limbah kimia seperti pelarut dan pestisida, dan limbah elektronik seperti baterai dan komponen elektronik. Ada pula limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari bahan-bahan organik yang mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, dedaunan, kotoran hewan, dan limbah pertanian seperti jerami dan sisa tanaman. Ada limbah anorganik seperti misalnya limbah yang sulit teruraikan secara alami, seperti misalnya ada plastik, logam kaca, dan bahan-bahan sintetis lainnya. Ada limbah radioaktif, yaitu limbah yang mengandung radioaktif, dan memiliki aktivitas radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Contohnya seperti sisa-sisa bahan nuklir, limbah dari penelitian dan pengobatan medis yang menggunakan bahan radioaktif. 8. Limbah elektronik atau e-waste. Limbah yang berasal dari perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan, seperti misalnya telepon genggam yang telah dibuang, komputer, televisi, dan peralatan elektronik rumah tangga lainnya. Adapun penyebab sulitnya pengelolaan limbah di negara Luxembourg adalah itu yang salah satu alasannya itu yaitu melibatkan tantangan teknis, logistik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktornya itu diantara lain adalah 1. Keterbatasan lahan. Luxembourg adalah negara kecil dengan luas wilayah yang sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 2000 km persegi. Keterbatasan lahan membuat sulit untuk menemukan lokasi yang cocok untuk tempat pembuangan akhir atau TPA atau fasilitas pengolahan limbah yang baru. Yang kedua itu ada volume limbah yang meningkat. Pertumbuhan populasi dan ekonomi menghasilkan peningkatan volume limbah rumah tangga, komersial, dan industri. Hal ini memperburuk masalah pengelolaan limbah karena kapasitas pengelolaan yang ada mungkin tidak mencukupi. Yang ketiga itu ada limbah B3 atau limbah yang berbahan berbahaya dan limbah elektronik. Pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yaitu B3 membutuhkan teknologi dan prosedur khusus untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ada pula limbah elektronik atau e-waste, dan pertumbuhan penggunaan perangkat elektronik menghasilkan limbah elektronik yang cukup besar dan mengandung bahan berbahaya seperti logam berat yang memerlukan pengelolaan khusus. Yang keempat, infrastruktur pengelolaan limbah. Negara Luxembourg mungkin memiliki keterbatasan dalam infrastruktur pengelolaan limbah modern dan teknologi yang canggih yang diperlukan untuk mengelola berbagai jenis limbah secara efisien. Yang kelima, kerjasama regional dan internasional. Luxembourg berbatasan dengan beberapa negara seperti Jerman dan Prancis, dan polusi lintas batas yang dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan limbah. Kerjasama regional diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Yang keenam itu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kurangnya kesadaran pengelolaan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang benar dapat menghambat upaya pengurangan daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah. Yang ketujuh adalah teknologi dan inovasi, di mana kebutuhan teknologi pengelolaan limbah yang efektif memerlukan teknologi canggih untuk pengelolaan daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah. Luxembourg mungkin perlu terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ini. Untuk mengatasi tantangan ini, Luxembourg perlu terus berinovasi dan berinvestasi dalam infrastruktur pengelolaan limbah, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan negara-negara tetangga, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional juga penting untuk keberhasilan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Adapun upaya pemerintah Luxembourg untuk mengatasi sulitnya pengelolaan limbah, yaitu untuk melakukan pengurangan limbah di sumber dayanya, yaitu melalui program edukasi dan kampanye kesadaran. Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan dengan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Yang kedua, peningkatan daur ulang dan pemanfaatan kembali.
yang dimana pemerintah Luxembourg telah membangun dan mengoptimalisasi fasilitas daur ulang yang canggih untuk mengelola limbah rumah tangga dan industri menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kepada limbah organik. Pemerintah mendukung pengelolaan limbah organik melalui fasilitas composting dan pencernaan anaerobik yang mengubah limbah organik menjadi kompos dan biogas yang dapat digunakan sebagai pupuk dan sumber energi terbarukan. Yang keempat itu melakukan pengelolaan limbah berbahan berbahaya dan beracun dan IWASTE, di mana pemerintah membangun fasilitas khusus untuk membangun limbah B3 dan limbah elektronik yang dilengkapi dengan teknologi pengelolaan yang aman dan ramah lingkungan. Yang kelima, teknologi pengelolaan limbah, yang dimana pemerintah berinvestasi dalam teknologi pengelolaan limbah yang inovatif, termasuk teknologi daur ulang otomatis, pengelolaan limbah yang menjadi energi, dan teknologi pengendalian emisi. Yang keenam, kerjasama regional dan internasional, di mana pemerintah Luxembourg bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengelola limbah lintas batas dan mematuhi standar internasional. Yang ketujuh, infrastruktur pengelolaan limbah, di mana pemerintah terus membangun dan memperbarui infrastruktur pengelolaan limbah, termasuk tempat pembuangan akhir yang aman, fasilitas daur ulang, dan pusat pengelolaan limbah. Yang kedelapan, peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan, di mana fasilitas pengelolaan limbah menggunakan sumber energi terbarukan seperti biogas dari pengelolaan limbah organik untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Luxembourg berupaya menghadapi tantangan pengelolaan limbah dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Adapun proyek-proyek yang telah dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengelolaan limbah, yang diantaranya yang satu, pengembangan infrastruktur daur ulang. Luxembourg telah menginvestasi dalam pengembangan dan perluasan infrastruktur daur ulang untuk memproses limbah kertas, plastik, logam, dan kaca, yang bertujuan meningkatkan kapasitas daur ulang dan mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. 2. Pengelolaan limbah organik, di mana proyek yang dilakukan adalah proyek composting, yang dimana pemerintah Luxembourg mendukung program composting di rumah tangga dan komunitas untuk mengurangi limbah organik dan menghasilkan kompos yang dapat kembali digunakan sebagai pupuk. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah berbahaya dan elektronik, yang dimana melakukan pengumpulan dan pemusnahan aman. Proyek ini mencakup pengumpulan dan pemusnahan limbah berbahaya seperti bahan kimia beracun dan limbah elektronik dengan cara yang aman dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Yang keempat, penggunaan transportasi umum dan pengurangan emisi, yaitu Luxembourg menjadi negara pertama yang menawarkan transportasi umum gratis sejak tahun 2020 dengan tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berkontribusi pada polusi udara. Proyek kelima yaitu penggunaan energi terbarukan dan pengolahan limbah, yang dimana mereka melakukan pemanfaatan biogas. Pemanfaatan ini menghasilkan biogas dari proses pencernaan anaerobik limbah organik yang digunakan untuk memasok energi ke dalam jaringan listrik. Yang keenam itu melakukan kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat. Inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab melalui kampanye edukasi di sekolah, komunitas, dan tempat kerja. Proyek selanjutnya yaitu proyek kolaborasi internasional dan standar Uni Eropa, yang dimana Luxembourg dengan aktif dalam bekerja sama negara-negara tetangga dan partisipasi dalam inisiatif Uni Eropa untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah lintas batas dan mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Melalui berbagai proyek ini, pemerintah Luxembourg berupaya untuk mencapai tujuan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan menanggulangi masalah lingkungan dengan pendekatan yang holistik dan terpadu.
Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif, tetapi juga untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih berkelanjutan kepada para penduduknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi yang digunakan oleh pemerintah Luxembourg dalam mengatasi masalah pengelolaan limbah. Teknologi yang pertama itu teknologi pencernaan anaerobik, yang dimana teknologi ini digunakan untuk mengelola limbah organik secara biologis dalam lingkungan tanpa oksigen atau yang disebut dengan anaerob, yang dimana bermanfaat untuk menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan dan mengurangi volume limbah organik yang dibuang ke tempat penggunaan akhir. Yang selanjutnya ada pengelolaan air limbah. Teknologi yang digunakan adalah seperti menggunakan berbagai metode pengendapan, filtrasi, dan oksidasi kimia yang bermanfaat untuk menghilangkan kontaminasi dari air limbah sebelum dilepaskan kembali ke lingkungan, memastikan keberlanjutan kualitas air. Yang ketiga adalah pemulihan energi dari limbah, di mana teknologi pengelolaan limbah yang mengubah limbah menjadi sumber energi seperti biogas atau energi panas, yang bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil dengan memanfaatkan limbah seperti sumber alternatif. 4. Ada pemisahan dan daur ulang otomatis. Mesin dan peralatan otomatis untuk memisahkan limbah berdasarkan jenisnya, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca, bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kualitas hasil daur ulang. Yang kelima, teknologi sensor untuk pemantauan limbah. Penggunaan sensor canggih untuk memantau kualitas limbah dan mengukur parameter seperti keasaman, suhu, dan konsentrasi zat terlarut. Ada yang bermanfaat untuk sebagai pemantauan real time yang akurat bagi proses pengelolaan limbah, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Adapun yang keenam yaitu inovasi dalam penggunaan limbah elektronik atau e-waste. Teknologi ini menggunakan metode canggih untuk mendaur ulang dan memproses limbah elektronik yang mengandung bahan berbahaya seperti logam berat, yang bermanfaat untuk memastikan bahwa limbah elektronik diolah dengan aman dan efisien untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya ada teknologi pemantauan udara untuk pencemaran limbah gas. Jaringan stasiun pemantauan udara yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi polutan seperti NO2, SO2, dan partikel halus atau PM, yang bermanfaat untuk memantau kualitas udara secara real time untuk mengidentifikasi sumber polusi dan mengambil tindakan kolektif dengan cepat. Melalui penggunaan teknologi ini, pemerintah Luxembourg berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan limbah, mengurangi dampak lingkungan, dan bergerak menuju sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan terus mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi yang lebih inovatif. Mereka dapat mencapai tujuan dan pengelolaan limbah yang lebih baik dalam jangka panjang. Dari berbagai permasalahan lingkungan yang ada pada negara Luxembourg, saya dapat mengambil kesimpulan yang dimana masalah udara dan limbah di Luxembourg dapat disimpulkan bahwa negara ini menghadapi tantangan yang serius namun juga aktif dalam pengimplementasikan berbagai solusi dan inisiatif untuk mengatasinya. Beberapa poin yang penting dapat diambil sebagai kesimpulan yaitu di mana dalam masalah pencemaran udara, negara ini menghadapi masalah pencemaran udara terutama dari emisi kendaraan bermotor dan industri. Tingkat urbanisasi yang tinggi dan ketergantungan pada transportasi pribadi menjadi faktor utama penyumbangan polusi udara. 2. Dampak kesehatan dan dampak lingkungan. Pencemaran udara memiliki dampak yang negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di Luxembourg. Polutan seperti NO2, SO2, dan partikel halus atau PM dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit jantung, mempengaruhi kualitas hidup. Yang ketiga yaitu masalah pengelolaan limbah,
di mana pengelolaan limbah di negara ini juga menjadi fokus utama, meningkatkan keterbatasan lahan dan pertumbuhan volume limbah yang signifikan dari industri, rumah tangga, dan sektor komersial. Infrastruktur daur ulang, pengelolaan limbah organik, dan pemusnahan aman limbah berbahaya menjadi bagian dari strategi pengelolaan limbah yang berkelanjutan. 4. Yaitu upaya pemerintah, di mana pemerintah Luxembourg telah meluncurkan berbagai proyek dan inisiatif untuk mengatasi masalah ini, termasuk investasi dalam teknologi pengelolaan limbah canggih, promosi transportasi umum gratis, dan kampanye kesadaran lingkungan, kolaborasi dengan negara tetangga, dan keterlibatan regulasi Uni Eropa yang menjadi bagian dari strategi mereka. Adapun tantangan dan peluang, yaitu meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, Luxembourg menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki kualitas udara dan pengelolaan limbahnya. Dengan terus berinovasi dalam teknologi dan kebijakan yang berkelanjutan, mereka mengoptimalkan sumber daya mereka dan meningkatkan kualitas hidup bagi warganya. Secara keseluruhan, Luxembourg menghadapi tantangan kompleks terkait udara dan limbah, namun dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, mereka berpotensi untuk menjadi contoh dalam mengelola masalah lingkungan dengan baik di tingkat internasional. Adapun saran mengenai permasalahan yang ada di negara ini adalah di mana Luxembourg menghadapi tantangan serius untuk terkait masalah limbah dan udara yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan berkelanjutan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi lingkungan yang ketat untuk mengendalikan emisi industri dan kendaraan, serta melanjutkan investasi dalam transportasi ramah lingkungan seperti transportasi umum gratis dan infrastruktur untuk sepeda. Selain itu, penting bagi Luxembourg untuk terus mendorong inovasi dalam teknologi bersih untuk pengelolaan limbah dan pengurangan emisi, sambil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Kolaborasi dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah lintas batas dan mengimplementasi regulasi lingkungan bersama. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Luxembourg dapat menghadapi tantangan lingkungan yang lebih baik dan bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi warganya. Itulah penjelasan dari saya mengenai masalah dan solusi pencemaran udara serta pengelolaan limbah yang ada di negara Luxembourg. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Saya Fadlan Saputra dari jurusan S1 Teknik Sipil, pamit undur diri. Ciao.